Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di struktur beton bertulang. Pada pertemuan ke-6 ini membahas pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan beton dengan posisi tulangan memanjang atau pemasangan tulangan longitudinal. Pada prinsipnya, fungsi utama baja tulangan ini adalah menahan gaya tarik. Sedangkan beton kan menahan gaya tekan. Nah, fungsi dari tulangan ini untuk menahan gaya tarik. Biasanya pada struktur balok, plat, kolom atau struktur lainnya dari bahan beton bertulang selalu diupayakan agar tulangan memanjang ini dipasang pada serat-serat balok, serat-serat beton yang mengalami tegangan tarik. Di bawah ini ada beberapa gambar. Ada 4 gambar tulangan, posisi tulangannya. Pada prinsipnya pada daerah lapangan atau tengah bentang atau di atas tumpuan pemasangan longitudinal ini dipasang. Contoh untuk di tengah bentang pada posisi tulangan longitudinal pada balok dengan tumpuan sendi dan roll. Ini di gambar 1 bisa dilihat bahwa garis yang ada di kotak ini memposisikan sebagai tulangan. Ini posisinya ada di bagian bawah karena bagian bentang mengalami gaya tarik yang lebih tinggi. Sedangkan pada posisi gambar nomor 2, ketika balok tersebut ada 2 tumpuan, tapi di ujung paling kanan ini terlihat bahwa di daerah sini terlihat ada cantilever, sehingga tulangan yang garis ini posisi di 2 tumpuan berada di posisi bawah, sedangkan untuk di cantilever posisinya beralih ke bagian atas. Artinya bahwa dengan posisi gaya tariknya itu kalau di cantilever berada di posisi atas karena dia menahan gaya tarik pada posisi cantilever atau balok tanpa tiang di ujungnya. Sedangkan untuk gambar nomor 3 ini ketika posisi balok si beton tersebut pada balok T atau balok di tengah bentang, ya. Artinya si posisi tulangan tersebut longitudinalnya atau tulangan memanjangnya posisinya ada di atas. Sedangkan gambar nomor 4 di bawah ini ketika cantilever pas di ujung cantilever ini posisi ada disebut level atau bahasa kitanya lispang lah ya. Bahasa kitanya lispang. Ada pada posisi lispang sehingga si tulangannya itu posisi di atas untuk plat lantai setelah baloknya, sedangkan untuk lispangnya dengan memutar posisi tulangannya memutar gitu. Ke bawah dulu baru ke atas. Itu contoh pemasangan tulangan memanjang pada balok dan plat. Ada lagi pada tulangan tersebut ada istilah tulangan geser. Tulangan geser adalah tulangan untuk menahan gaya geser. Agar balok dapat menahan gaya geser, maka diperlukan tulangan geser yang dapat berupa tulangan miring,
serong atau berupa sengkang atau begal. Kalau bahasa lapangan biasanya disebut dengan cincin ya. Ini posisi-posisi gambar yang horizontal, ini disebut begal atau cincin. Jika penahan gaya geser hanya digunakan begal saja, maka pada daerah dengan gaya yang besar, ya gaya gesernya besar, biasanya ini pada ujung balok dekat tumpuan. Dipasang begalnya itu atau cincinnya itu dengan jarak pendek. Nah, sedangkan pada daerah lapangan atau dengan tumpuan kecil, ini dengan gaya geser kecil, biasanya dipasang dengan jarak begal atau cincinnya yang renggang. Ini ada notasi bahwa gambar ada tulangan memanjang atau longitudinal, ada begal jarak renggang, ada posisi di daerah lapangan, posisi jarak pendek pada ujung tumpuan. Ini ada tulangan miring atau serong untuk membantu gaya geser pada ujung tumpuan. Ini contoh pemasangan tulangan setengah bentang ya. Ketika dipotong ini setengah bentang. Oke, kita lanjut. Kita akan coba membahas jarak tulangan pada balok. Ada beberapa istilah di sini pada balok dengan potongan. Di sini SB tebal, SB atau tebal penutup beton. Ini menurut SNI 03 2847/2002 jika berhubungan dengan tanah. SB atau bahasa kitanya selimut beton lah ya. Selimut beton. Untuk D di sini menotasikan bahwa D ini adalah tulangan, diameter tulangan. Untuk D-nya lebih besar dari 16 atau tulangannya lebih besar dari 16 mili, tebal selimut betonnya itu 50 mili atau lebih 5 cm lah ya. Ini SB selimut beton. Sedangkan untuk tulangannya lebih kecil dari 16 mili atau lebih kecil, biasanya diameter 12, 10, 8 gitu ya untuk tulangannya. Nah, tebal selimut betonnya itu 40 mili atau 4 cm. Bisa 4 cm. Jika selimut beton ini dipasang. Jika tak berhubungan dengan tanah atau cuaca, misalkan ini posisi baloknya itu ada di tengah ruangan gitu ya. Kalau dengan cuaca kan ada di luar ruangan, di pinggir atau di bawah, paling bawah ya, yang kena tanah. Misalkan kalau tengah tanah berarti kan baloknya disebutnya slope ya. Ini tebal slope-nya itu di posisi tanah gitu. Nah, untuk tebal selimut beton yang itu kalau tidak berhubungan dengan cuaca atau tanah, selimut betonnya cukup di 40 mili atau di 4 cm. Yang kedua ada istilah B. Ini B di sini B kecil ya. Jarak maksimum as ke as ya. Tulangan samping ini menurut SNI 15/1991/03 diambil kurang dari 300 mili dan kurang balok 1/6 kali tinggi efektif balok. Artinya di sini jarak B as ke asnya ini diambil 30
mili berarti 30 cm ya. 30 cm ya. Tapi biasanya kalau misalkan baloknya kecil, hanya kecil, ini cukup di tengah-tengah atau dibagi dua si balok tersebut. Tapi ini ketika bicaranya baloknya besar. Jadi kalau misalkan baloknya kurang dari 30 cm ya, baloknya kurang dari 30 cm, si as-asnya ini 1/6 kali tinggi efektif balok. Artinya tinggi efektif balok ini tinggi, kemarin udah dibahas, ada tinggi efektif balok. Ini 1/6 dari tinggi efektif balok. Kalau misalkan si baloknya tingginya atau hanya kurang dari 30 cm atau 300 mili. Tinggi efektif balok sama dengan tinggi balok dikurangi ds atau D sama dengan H dikurangi ds. Nah, di sini ada ds ya. Jadi tinggi efektif balok yang sudah dibahas bahwa ds ini sama dengan selimut tapi lebih mengarah ke tumpuan atau as besinya. Nah, nanti kita bahas ds-nya. Ada istilah SNP atau jarak besi tulangan pada arah vertikal. Ini menurut SNI diambil lebih besar dari 25 mili dan lebih besar daripada D. Nah, ketika SNP ini dipasang, SNP ini dipasang pada posisi paling bawah balok atau pada tumpuan tarik balok, bagian tarik balok. Misalkan ini posisinya kita potong di bagian tengah balok. Jadi SNP-nya dipasang di bagian bawah. Sedangkan kalau di tumpuan SNP-nya pasti di bagian atas. Kita dibalik gitu ya. Nanti kalau memotong balok itu ada dua potongan, bisa potongan tengah atau potongan tumpuan. Nah, SNP ini lebih besar daripada diameter si tulangan memanjang untuk SNP. Artinya kalau misalkan kita lebih diameter tulangannya 25 mili, jarak tulangan SNP-nya ini diambil dari diameter tulangan. SN, ada istilah SN atau jarak bersih tulangan pada arah mendatar. Ini SN ini diambil kalau misalkan tulangannya lebih besar dari 25 mili, disarankan D-nya itu atau besarnya itu jaraknya itu 40 mili untuk memudahkan pengecoran. Artinya SN ini jaraknya itu di 4 sentian lah ya, antara as ke as di tulangan itu 4 cm. Itu minimal ya, minimal 4 cm. Artinya kenapa minimal 4 cm? Karena kita mengecor balok ini biasanya pakai batu kerikil gitu ya, batu pecah. Batu pecah untuk balok biasanya dipasang batu pecah 23 gitulah ya, atau 12. Kalau misalkan ada batu yang 23, artinya kalau ininya 4 cm kan bisa masuk ya gitu. 3 cm batu bisa masuk di posisi renggang besinya 4 cm. Kalau misalkan kurang dari 4 cm, artinya batu yang tadi 23 ini mungkin akan menyelip gitu ya, tidak masuk ke area tulangan, kerapatan terlalu rapat gitu ya. Oke, untuk D ini diameter tulangan longitudinal.
Diameter longitudinal ini diameter arah memanjang atau besi yang tadi disebutkan. Diameter tulangan memanjang. Ini D, posisi D atau diameter tulangan. DS kita bahas bahwa DS ini jarak titik berat tulangan tarik sampai serat tepi beton. Bagian tarik sebaiknya diambil lebih besar daripada 60 mili atau 6 cm. Nah, artinya kalau misalkan kita posisi di paling bawah gitu ya, ini jaraknya ini harus lebih besar daripada 60 mili atau 6 cm dari as di as tulangan longitudinal gitu ke serat paling bawah. Karena posisi bawah ini terutama di bentang gitu ya, terutama di bentang ini akan mempengaruhi landutan. Jadi selimut betonnya nanti bisa lebih leluasa menahan menyelimuti si besi tulangan memanjang. Ini gambar aturan pemasangan tulangan balok ya. Artinya tulangan longitudinal ini maupun begel gitu ya. Begel dan tulangan yang kita akan bahas di selanjutnya diatur pemasangannya dengan jarak tertentu. Artinya kita tidak bisa sembarangan memasang besi memanjang atau besi longitudinal ataupun tidak bisa sembarangan memasang besi begel atau cincin gitu. Artinya ada peraturan-peraturan yang mensyaratkan bahwa tulangan begel atau tulangan memanjang atau tulangan longitudinalnya diatur oleh SNI dalam pemasangan. Karena kalau tidak diatur nanti akan timbul kerusakan di beton, bisa mengakibatkan retakan atau pemborosan kalau misalkan terlalu rapat atau terlalu besar si besinya tersebut atau tulangannya tersebut. Yang keempat, jumlah tulangan maksimum dalam satu baris. Kita mengatur tulangan memanjang atau tulangan longitudinal. Di sini kita ada gambar penampang dan notasi balok. Kita baca dulu ini gambarnya, ada H. H ini tinggi balok ya, tinggi balok. Sedangkan B sendiri adalah lebar dari balok. Nah, ada istilah AS, aksen, dan AS. AS ini adalah tulangan tarik dalam satuan milimeter persegi. Nah, AS ini adalah tulangan tarik. Sedangkan AS aksen adalah tulangan tekan. Nah, ini posisinya ada di tengah bentang. Kalau ada di bagian tumpuan, AS sendiri ada posisi di atas. Makanya tadi sudah feedback bahwa kita kalau memasang memotong menggambar potongan balok ini harus dua gitu, harus di tengah bentang dan di tumpuan. Jadi di mana posisi AS tulangan tarik atau tulangan tarik posisinya di mana, kalau tulangan tekan posisinya di mana. Artinya kalau gambar di bagian bentang di tengah, AS-nya itu ada, bagian tariknya itu ada di bawah. Kalau AS aksennya itu ada di atas. Yang selanjutnya C. Kalau B udah tadi lebar penampang balok, kalau H ini tinggi penampang balok. Selanjutnya C, jarak antara garis netra dan serat tepi serat beton tekan.
serat beton tekan dalam satuan mili. Artinya kita ada garis garis hijau ya di balok ini menandakan bahwa ini jarak garis netral antara tepi serat beton bagian tekan atau bagian atas. Ini jarak garis netral. D ini adalah jarak efektif penampang balok. Artinya kalau D di sini menandakan bahwa efektif tinggi balok ini setelah dikurangi DS. Nah, tadi ada rumus bahwa H sama dengan D dikurangi DS. Yang tadi ya, mana ya, yang ini. D sama dengan H dikurangi DS. Sehingga D di sini adalah tinggi efektif penampang balok. Tinggi efektif penampang balok. Sedangkan DS sendiri sudah dijelaskan tadi, ini DS ini jarak antara titik berat tulangan tarik dan tepi serat beton paling bawah atau bagian tarik. Kalau di bagian tengah bentang berarti bagian tariknya ada di bawah. Kalau ada di tumpuan berartinya bagian tariknya ada di paling atas. Tutup. Oke. Kita lanjut di DS1 dan DS2. DS1 dan DS2 ini menandakan bahwa jarak titik berat tulangan pertama dan tepi jarak beton bagian tarik. Di sini kenapa ada DS1 dan DS2? Nanti dijelaskan ada bagian-bagian bahwa kita menghitung jarak efektif dari tulangan longitudinal, sehingga nanti di bagian tarik ini ada 2 baris bahkan lebih dari 2 baris si tulangan memanjang. DS tadi sudah dijelaskan bahwa DS ini adalah jarak antara titik berat tulangan tekan dan tepi serat beton bagian tekan. DS aksen itu ya, DS aksen. Ini kalau DS ini jarak antara titik berat tulangan bagian tepi serat tarik ya, bagian tarik. Kalau ini bagian tekan. Kalau selimut beton kan antara sisi ya. Kalau selimut beton ini lebih ke tebal penutupnya gitu. Sisi bagian paling atas. Kalau DS di sini as ya, as bagian tepi paling bawah ke tepi beton. Kalau S aksen tadi ke tepi bagian tekan atau ke atas. Oke, ini gambar penampang dan notasi balok. Selanjutnya, karena lebar balok terbatas, nah nih pada nilai B ya, yang tadi yang paling bawah ini kita jelaskan yang di sini ya, yang paling bawah. Oh ya, yang ini ya, karena jarak ininya diatur ya, SN-nya diatur. Jadi kita ada perhitungan, karena lebar balok terbatas pada nilai B, maka jumlah tulangan yang dapat dipasang pada satu baris juga terbatas gitu ya. Artinya si tulangan paling bawah atau tulangan tarik ini diatur jaraknya gitu, jarak tulangan memanjang itu diatur. Contoh, jika dari hasil hitungan tulangan balok diperoleh jumlah total N yang ternyata lebih besar dari nilai M, maka terpaksa tulangan tersebut harus dipasang pada baris berikutnya. Di sini bisa lebih jelas. Nah,
ini ketika si tulangannya sudah memenuhi syarat yang paling bawah, ternyata tulangan memanjangnya masih ada, jadi ditarik ke atas, ke bagian atas. Jadi disusun di bagian atas sehingga tulangan tersebut ada 2 baris. Kenapa ada 2 baris gitu misalkan ya? Karena si tulangan di sini bisa ditentukan ini di tulangan tarik ini harus berapa tulangan kan gitu, bukan berapa tulangan, artinya tulangannya sudah ditentukan ini harus berapa buah atau berapa diameter berapa kan gitu. Sehingga kalau kita memasang tulangannya lebih banyak tulangannya, artinya si pemasangan ini harus disusun sesuai dengan SNI. Kita cobalah ya. Di sini jumlah tulangan maksimum misalkan satu baris ditentukan dengan persamaan ini. M sama dengan B dikurangi 2 kali DS 1 dan dibagi D diameter, SN-nya jarak ya. Jarak SN-nya itu jarak ini. Nah, SN-nya itu jarak ini. Sedangkan SN disarankan lah ya. Kita memakai SN-nya 40 mili atau 4 cm. Lebih aman gitu ya. Ininya berarti 40 mili. B-nya adalah lebar balok 2 dikurangi 2 kali DS 1. DS 1-nya itu, nah ini DS 1-nya ini jarak titik berat tulangan paling bawah atau tarik, tulangan tarik pada baris pertama. Ya, pada baris pertama ke tepi ini. Jadi DS 1-nya diatur berapa DS 1-nya ini gitu ya. Dibagi D. Kalau D di sini ada diameter tulangan. Kalau misalkan kita memakai tulangan 19 berarti D-nya 19 plus 40 mili atau SN yang disarankan tadi ya, disarankan 40 mili. Di plus 1. Notasi kita baca bahwa keterangan di sini M juga jumlah tulangan maksimum yang dapat dipasang pada baris pertama. Artinya M ini adalah menandakan ini. Nah, baris pertama ini diatur dengan istilah M. Tadi ya, M. Ini jumlah tulangan maksimum atau maksimal dipasang pada satu baris. Nah, kalau misalkan nanti diketahui bahwa baris pertama sudah penuh, tapi si tulangan masih ada ya, masih ada di yang akan dipasang di balok tersebut untuk daerah tekan atau daerah tarik. Itu bisa lompat ke bagian atas, ke lapis kedua, bahkan sampai ke lapis ketiga misalkan ya, sehingga posisi tulangan tersebut sudah disusun sesuai SNI. Nah, nilai M ini dibulatkan ke bawah, tetapi jika angka desimalnya lebih besar daripada 0,86 maka dapat dibulatkan ke atas. Artinya kalau lebih dari 0,86 nanti perhitungan kita jarak M-nya ini bisa dibuatkan ke atas jadi 1 misalkan. B ini lebar penampang balok ya, sudah jelas tadi ya bahwa B ini adalah lebar penampang balok. DS1 adalah jarak antara titik berat tulangan tarik baris pertama dan tepi serat balok tarik dalam satuan milimeter. Kalau D ini berarti tadi sudah jelas, ini diameter tulangan longitudinal pada balok tersebut dengan satuan milimeter. Nah, SN ini adalah jarak bersih antara tulangan pada arah mendatar dengan syarat lebih besar dari D dan lebih besar dari 40 mili.
Karena pertimbangan 40 mili atau 4 cm ini terkait tadi batu pecah yang dipasang pada balok tersebut. Misalkan batu pecah yang paling besar untuk pengecoran pembuatan cor beton di balok itu misalkan memakai 23 gitu ya, 23 atau 2 cm atau sampai dengan 3 cm batu pecah gitu. Jadi kalau posisinya 4 cm ini bisa masuk kan si jaraknya gitu, si akan masuk ke sela-sela M ini. Selanjutnya, apabila jumlah hitungan tulangan balok atau N ini lebih besar jumlah tulangan per baris atau M, maka kelebihan tulangan N dikurangi M. Artinya si balok, misalkan gini contohnya ya, misalkan gini, di daerah AS ini kita ditemukan AS ini kan luas tulangan tarik ya. Luas tulangan tarik misalkan dibagi dengan tulangannya itu, misalkan tulangannya itu 300 mili lah taruh ya. 300 mili dibagi 19 karena kita memakai besi tulangan yang 19. 300 dibagi 19 berarti kan 300 dibagi 19 berarti 15 sampai 16 tulangan gitu ya. Di sini teh ada 16 tulangan misalkan. Nah, sedangkan di bagian paling baris pertama, M pertama ini disyaratkan misalkan di sini harus menurut M ini jaraknya sekian. Misalkan ditemukan ini harus 5 baris. 5 baris. Artinya 5 baris ini tadi kan 16 baris dikurangi 5 berarti ada 11 lagi. Nah, 11 ini harus ditarik ke atas gitu. Jadi disimpan di paling atas dengan jarak sama seperti bawah. Di sini 5 baris, di sini 5 baris berarti 10, sudah 10. Nah, 6 lagi tarik ke atas lagi sampai misalkan di sini jadi 4 baris misalkan gitu ya. Atau jangan terlalu besar lah, misalnya contohnya jangan 300 mili ya, misalkan si AS-nya ini luas tulangan tariknya itu misalkan di 122 misalkan 122 mili dibagi memasang diameter tulangannya 19 misalkan. Nah, ditemukan misalkan 6,4 tulangan atau misalkan dibulatkan jadi 7 tulangan gitu ya. 7 tulangan di sini AS-nya itu. Dengan dari mana 7 tulangan ini? Ketika pembagiannya ditemukan AS tulangan tariknya itu 122 mm persegi. Nah, kalau dibagi diameter 19 jarak tulangannya gitu ya. Sehingga ditemukan 6,4 atau 7 tulangan di sini. Misalkan di sini 7 tulangan kan ya AS ini. Di sini 5 baris, 5 tulangan disimpan di paling bawah, artinya ada 2 tulangan yang sisa. Ini bisa dipasang di bagian atas, di ujung sini 1, di sini 1. Nah, kalau misalkan kita hitung ada di sini 2, di atas 2, di bawah 5. Jadi 7 tulangan gitu. Paham ya? Nah, ini contoh kontrol jumlah tulangan. Bisa dibuktikan bahwa B di sini adalah lebar penampang balok. DS-nya ini 60 mili. DS ini jarak titik berat tulangan dengan titik serat beton tarik. D ini misalkan diameter 19. Dipakai tulangan yang dipakai. SN ini 40 mili atau 4 cm. Jarak bersih antar tulangan pada arah mendatar. M ini berarti bisa dihitung
300 dikurangi 2 kali 60 DS kan ya. 60 dibagi 19 plus 40 plus 1. Jadi bisa dihasilkan 4,05. Maka diambil maksimal ini bisa 4 baris gitu. Harus 4 baris di paling bawah dengan bentang 300 mili ini dengan diameter 19 ini maksimal 4 baris gitu. Dipasang 4 baris. Bisa ya? Nih, kalau tadi contoh saya 5 baris, kalau misalkan sekarang di 300 atau 30 cm lah, bentang baloknya 30 cm ini maksimal kalau memakai besi 19 ini maksimal 4 batang, 4 baris berjajar di bagian sini. Bagian sini 4 baris. Kalau misalkan kita punya 7 tadi ya, hasilnya 7 tulangan, berarti di sini harus 4 dipasangnya. Berarti ada sisa yaitu 3 lagi. Nah, yang 3 lagi bisa ke ataskan ke baris kedua. Berarti di atasnya 3. Di sini 3, di bawah 4. Jadi 7 tulangan. Demikian mungkin pertemuan kali ini bisa dijadikan tugas juga yang barusan menghitung M ketika nanti contoh tugas ini di pertemuan berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.